Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal auditing 1 yang diberikan oleh dosen kita, Bapak Agus Bagianto. Langsung saja saya akan menjawab dan menjelaskan soal nomor 1. Apa yang sudah ketahui tentang pengertian audit? Auditing atau pemeriksaan dalam arti luas adalah evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk yang bertujuan untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima. Dan yang kedua, apa yang sudah saudara ketahui tentang asensi manajemen? Suatu pernyataan suatu manajemen tentang pengelompokan transaksi dan akun terkait serta pengungkapannya di dalam laporan keuangan baik secara eksplisit ataupun implisit. Dan yang ketiga, apa yang sudah diketahui tentang audit objektif, operation, competence, akurasi, dan timing. Dan yang pertama, auditing objektif. Auditing objektif untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima. Dan occurrence, semua transaksi yang tercatat benar-benar terjadi atau dialami oleh perusahaan. Yang selanjutnya, competence, semua transaksi yang seharusnya dicatat telah tercatat seluruhnya. Yang selanjutnya, akurasi, semua angka dan data transaksi telah dicatat secara akurat dan dalam klasifikasi seluruh transaksi telah dicatat pada rekening yang tepat. Dan yang terakhir, timing. Transaksi dicatat pada tanggal yang tepat atau tepat waktu. Dan yang selanjutnya nomor 4, apa yang sudah ketahui tentang manajemen letter? Surat yang dibuat oleh KAP untuk manajemen sebuah perusahaan yang diaudit mengenai pemberitahuan kelemahan pengendalian internal perusahaan yang ditentukan selama pengauditan serta disertai saran perbaikan. Dan yang selanjutnya nomor 5, jelaskan dengan singkat apa yang sudah ketahui proses pengendalian internal sampai dengan penyelesaian audit. Di sini saya akan mengambil contoh dalam lingkungan perseroan. Jadi pengendalian internal dan perseroan bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan kinerja perseroan, meningkatkan nilai bagi pemangku kepentingan, dan menjamin efektivitas operasional serta kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Adapun tujuan lainnya untuk melindungi aset perusahaan itu sendiri. Tahap penyelesaian audit merupakan tahap yang penting untuk memastikan audit yang berkualitas. Dalam tahapan ini, auditor juga mereview kecakupan bukti audit dan kepatuhan keputusan yang diambil untuk menentukan apakah hal itu mendukung pendapat audit. Yang keenam, berikan contoh jasa yang diberikan kantor akuntan publik, baik jasa atestasi atau jasa non-atestasi. Yang pertama dari jasa atestasi, beberapa jasanya. Yang pertama ada audit umum atas laporan keuangan, pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan keuangan performa, dan mereview laporan keuangan. Dan dari jasa non-atestasinya adalah akuntansi, keuangan, manajemen, kompilasi, dan perpajakan. Dan yang ketujuh, sebutkan jenis-jenis audit berdasarkan tujuan dan jelaskan menurut yang sudah ketahui. Yang pertama ada audit laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan entitas telah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang kedua, audit kepatuhan yang bertujuan untuk menetapkan apakah kegiatan keuangan atau operasi suatu entitas telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan tertentu. Yang ketiga, yang terakhir, audit operasional yang bertujuan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi entitas dalam hubungan dengan pencapaian tujuan tertentu. Dan yang kedelapan, coba saudara jelaskan tahapan mengenai audit umum. Yang pertama ada perikatan audit yang merupakan kesepakatan antara pihak auditor dan perusahaan yang biasanya diwakili oleh manajemen, dilakukan sebelum proses audit dan manajemen akan menyerahkan laporan audit keuangan. Yang kedua, ada perencanaan. Selanjutnya, auditor akan melakukan kegiatan riset untuk memahami bisnis dan industri klien. Yang ketiga,
pelaksanaan uji audit. Pada tahap ini, auditor akan melakukan pengujian, pengendalian, dan pengujian substansif. Yang terakhir, yang keempat, ada pelaporan audit. Tahap akhir adalah melaporkan hasil audit. Di dalam audit terdapat lingkup audit, objektif audit, tujuan audit, hingga hasil audit, serta rekomendasi, saran, atau masukan yang harus diberikan jika ada kekurangan. Nah, yang kesembilan, apa yang saudara ketahui tentang kode etik akuntan? Berisi prinsip dasar etika yaitu integritas, objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Juga mengevaluasi ancaman terhadap prinsip dasar etika, serta menerapkan perlindungan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman sampai pada tingkat yang diterima. Yang terakhir, yang ke-10, standar apa saja yang dipakai untuk audit umum? Yang pertama, audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Yang kedua, dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independen dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Yang ketiga, dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Sekian penjelasan dari saya mengenai soal UAS yang diberikan oleh dosen audit Bapak Agus Bagianto. Untuk itu, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.